Assalamualaikum Takobal ya Karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisanggeni Channel. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Apa kabar para pecinta Tosanaju dimanapun kalian berada di hari yang fitri ini? Semoga selalu kabar baik yang kita terima ya Pi ya. Amin. Kalaupun edisi kali ini ada yang lagi tidak baik-baik saja, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Amin. Ya, seperti biasa di hari yang fitri ini kita tentunya kembali lagi untuk mengulas pusaka Pi. Benar sekali. Di hari yang spesial ini tentunya Ari Wisanggeni akan mereview sebuah keris yang benar-benar spesial, dan ini kemungkinan kalau nggak seperti hari-hari gini nggak tak review ini karena ini keris spesial yang memiliki warangka Ponorogo. Saya handle juga rongko-rongko handle Ponorogoan. Ini saya dapat dari kota istri saya dapat dari Blitar. Rongko lawasan dari kayu timo. Rongko ini spesial, isinya pasti gak kalah spesial dibanding rongko ini. Biasa Ari Wisanggeni kalau rongko ini bagus pasti kerisnya bagus. Nah, rongko ini biasa kerisnya belum tentu biasa, pasti lebih bagus dari rongko ini. Karena apa? Saya tuh lebih mengutamakan isi daripada wadah. Dua-duanya penting, tapi isi lebih penting, hakikat lebih penting. Langsung keris spesial berdapur Karno Tinanding, Karno Tanding Bertanggung Ponorogo. Gaya-gaya masih terpengaruh oleh model-model Madiun. Ini keris istimewa, jos wis pokoknya. Ntar lebih detailnya ada di slow motionnya. Monggo sampai cek energi nih. Mungkin dari sang empu yang terinspirasi oleh kegagahan Raja Angga atau Adipati Karno, sehingga terciptalah sebuah keris berdapur Karno Tanding atau Karno Pinanding. Ini gewaga berodo-odo. Jelas ini dulu ditempa di dalam keraton. Pokoknya istimewa, jos. Ini keris mahal. Jadi daripada dibeli murah-murah, mending saya pajang aja. Istimewa ini. Panjang hampir 40 cm, tepatnya 38 atau 39 cm. Nggak sampai 40 ya? Nggak sampai 40 cm. Pokoknya istimewa keris ini gojo welut. Bergojo welut, istimewa. Saya sudah sering ngomong di video-video yang lalu, ketika keris itu bergonjo wilut pasti istimewa. Tapi bukan berarti keris istimewa harus bergonjo wilut gitu ya. Tapi kalau gonjonya wilut pasti istimewa. Contohnya seperti ini, Karno Tanding. Tanding ya, tanding lah, bahasa Indonesia yang juga tanding. Kita adu ya, beradu ya. Kita sendiri ini, kita itu harus menandingi hawa nafsu kita yang terkadang lepas kendali karena ketidaksadaran kita. Jadi fungsi sebuah pusaka itu tidak melulu untuk keluar saja, tapi masih banyak pusaka yang fungsinya itu lebih ke dalam, maksudnya nyerangnya, attack-nya. Nah itu attack ke dalam, maksudnya gini, jangan salah paham loh. Menyerang ke dalam itu kita harus bisa menandingi hawa nafsu kita yang sering lepas kendali karena ketidaksadaran.
Jadi mungkin saat kita melihat karena pinanding kita berusaha menandingi itu tadi hawa nafsu kita. Bagaimana hawa nafsu kita ini terkontrol, tidak sampai membuat kerusakan. Begini, saya melakukan ini kan imbasnya, efeknya kepada diri saya sendiri. Belum tentu seperti itu, bro. Percaya nggak percaya, sesuatu yang nyata itu terbuat dari sesuatu yang tidak nyata. Maksudnya tidak nyata itu berarti tidak ada, tapi tidak kelihatan. Fisik ini adalah terbentuk dari sebuah energi. Coba yang belajar fisika kuantum, insya Allah pasti paham. Jadi yang terjadi di kenyataan ini asalnya dari yang tidak kelihatan, bukan yang tidak nyata, tapi yang tidak kelihatan. Jadi terkadang kita beranggapan, aku melakukan dosa ini kan, aku melakukan kesalahan ini kan imbasnya hanya saya sendiri. Belum tentu. Jadi itulah mungkin filosofi karma pinanding ini juga untuk menandingi diri kita sendiri, menjaga agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi yang lain. Pokoknya jos Kris iki, monggo sampean cek energi. Selanjutnya wayamu. Oke, tidak hanya ini ya Piati. Selain perwujudannya yang gagah ini juga berat ya Pia. Ya. Mantep gitu. Baik, saya sangat setuju sekali kalau dalam hal berpusaka itu tidak hanya mengurusi apa ya, yang sekiranya ibaratnya ini karena tinanding. Berarti wah pusaka ini buat berantem dong, berarti beraura panas dong. Soalnya untuk bertanding kan musuh terbesar dalam hidup itu kan bukan hanya di luar diri kita, tapi sesungguhnya musuh terbesar itu ya diri kita sendiri, ego kita sendiri, nafsu kita sendiri. Nah, pusaka ini menuntun pemiliknya itu agar bisa mengendalikan. Kalau menghapus itu nggak bisa ya, soalnya nafsu itu sudah bawaan dari lahir. Gini, nafsu dengan hawa nafsu itu berbeda. Nafsu itu begini, nafsu itu seperti, oh kita lapar itu nafsu, jatahnya kita satu piring itu nafsu. Tapi biasanya kita biasanya kita tuh jatahnya satu piring. Kalau kita mengambil 2 piring itu namanya hawa nafsu. Jadi nafsu dengan hawa nafsu itu berbeda. Kalau nafsu harus dipenuhi, kalau hawa nafsu itu yang tidak boleh. Bagaimana? Jadi, paham ya? Ya. Bagaimana kita ya dituntut untuk seperti itu. Kenapa kita harus bisa meminit hawa nafsu? Karena ibaratnya apapun yang kita lakukan itu jangan berpikir suka-suka gue. Apa yang kita lakukan itu juga akan ngefek, karena alam itu akan merespon apapun yang kita lakukan. Benar sekali. Dan tugas kita itu mempercantik alam gitu ya, bukan malah merusak. Gimana kita bisa mempercantik kalau ngurusin diri kita aja belum selesai gitu, masih berkutat sama ego lah, masih berkutat sama hawa nafsu lah yang bla 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 dan banyak lagi. Jadi ya tugas kita memperindah alam yang sudah cantik gitu. Mawayu hayuning bawono. Itu bukan tugas mereka bukan. Itu sebenarnya tugas semuanya makhluk yang hidup di bumi gitu. Berhubung kita itu makhluk yang paling sempurna di antara yang lainnya, ya berarti masa iya alam aja ibaratnya tumbuhan itu mereka aja ibaratnya apa ya, banyak memberikan sesuatu, banyak manfaatnya. Kita yang lebih sempurna malah nggak ngasih sesuatu, bisanya merusak gitu Pi. Iya, semakin kesini semakin taunya semakin bertambah, kesadarannya bukan malah bukan bangkit kesadarannya, tapi semakin membabi buta yang aduh ngeri lah kalau
dibahas gitu, Pi. Oke. Selain ini tadi pusaka membantu pemiliknya untuk itu tadi ya, meminit segala hal yang negatif tentunya. Kalau tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Ari, kalau nafsu nggak mungkin dihilangkan. Nah, yang nggak baik itu kan hawa nafsu, itu kan sesuatu yang berlebihan kan, seperti itu. Selain itu perlindungannya ini sangat luar biasa, Pi. Ya kalau ini harganya pedis ya, saya rasa sepadan, sangat sepadan untuk dikoleksi gitu, Pi. Ya. Seperti inilah Karno Tanding atau Karno Pinanding Ponorogo. Istimewa. Berikutnya pertanyaan nih. Oke. Baik, pertanyaan Pi. Ini dari postingan kita, review keris Junjung Derajat Pamekang Jagat dari dan tombak pamor buntel mayit. Ini dari Putra Inaldi gitu. Putra Rinaldi gitu, Pi. Gini katanya, kalau keris asli wanita itu enggak boleh megang keris. Itu satu, maksudnya yang pertama. Yang kedua, keris itu bisa memilih siapa pemiliknya sendiri. Ini cukup menggelikan ya, Pi ya. Gini ya. Bagi yang memberi komentar seperti itu, dasarnya apa? Dasarnya apa? Perempuan tidak boleh memegang keris. Empu perempuan aja ada kok, wanita kok nggak boleh pegang keris. Lah terus itu penempaannya gimana? Otomatis pasti kepegang dong gitu loh. Jadi maaf, saya patahkan argumen sampean. Yang kedua apa? Yang kedua, keris itu bisa memilih siapa pemiliknya sendiri begitu. Itu masuk akal. Masuk akal dan sudah saya rasakan itu saya terima karena saya mengalami sendiri. Keris memilih, tapi kalau orangnya tidak pantas untuk dipilih, maksud saya seperti ini. Sebuah keris memilih pemiliknya. Ketika orangnya itu belum pantas, entah pasti ada penghalangnya, dan itu sudah saya rasakan. Ketika sudah saatnya orangnya sudah pantas, baru keris itu ibaratnya jodoh akan bertemu, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Mokasari. Ya. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apa benar keris seluk 5 itu hanya untuk kalangan bangsawan? Kalau dipegang orang yang bukan dari kalangan bangsawan, tuahnya tidak bisa keluar. Terima kasih, Rahayu. Gini ya, memang banyak yang berpendapat seperti itu. Bahkan sebuah keris itu dulunya di era Mojopahit ke atas maksud saya, itu yang boleh pegang hanya orang-orang kerajaan, orang-orang bukan orang pemerintahan atau bukan orang kerajaan itu tidak boleh memegang pusaka. Ketika era Mataram Sultan Agung itu waktunya perang sama VOC, itu baru boleh orang biasa memegang keris, baru dipersenjatai. Jadi ketika era Mojopahit itu memang keris apapun, pusaka apapun, orang biasa tidak boleh pegang. Contohnya sekarang yang boleh memegang pistol itu kan orang-orang tertentu, nggak semua orang boleh pegang pistol, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau 5 hanya untuk para bangsawan, kalau saya pribadi tidak. Saya tidak, bapak saya orang biasa, orang tua saya orang biasa, saya megang 5, buktinya sudah bisa saya manfaatkan. Ya tidaknya sudah saya buktikan, tapi jawabannya bisa saya buktikan. Jadi maaf, ketika ada argumen seperti itu lah, itu kan jariku enggak kok.
Ya mungkin aja leluhur saya orang Bangsawan yang kita nggak paham. Ya, sebenarnya pusaka itu energi pintar. Ya terlepas dari strata itu ya Pi ya. Nggak tahu. Yang jelas kalau saya merasakan tergantung apa wadahnya masing-masing lah gitu. Entah itu bangsawan atau entah apapun itu ya Pi ya. Yang penting wadahnya, pemiliknya itu bagaimana. Dan tadi kalau masalah kalau dipegang orang biasa berarti nggak fungsi ya. Ya gimana ya, bukan berarti nggak fungsi ya, nggak mampu gitu lebih nggak mampu. Gimana sekarang, gimana kita bisa jalan bareng kalau yang satu ngiri yang satu nganan, nggak bisa satu tujuan, nggak bisa bersinergi gitu lebih. Maksudnya kan seperti itu, bukan nggak fungsi tapi ya besarkan dulu wadahnya. Kalau pusaka itu pusaka kelas gitu ya Pi ya, kita harus mengimbangi gitu loh. Cukup. Oke, semoga bisa dipahami dan dimengerti ya Pi ya. Dan kita tim Ari Wisanggeni Channel mohon maaf yang sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya gitu ya Pi. Apabila selama ini baik dari tutur bahasa, dari bahasa tubuh dan apapun itu dari cara kita menyampaikan dalam hal mereview pusaka, mohon dimaafkan ya Pi ya. Iya. Kirain mau nambahin. Oke, begitu saja. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport kita, yang selalu mendoakan kita. Doa terbaik juga buat kalian semua guys. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lintang Pusaka. Madangi jagat kang gumelar, pratanira satriya utama, pangarepipun bangsa sanuswantara, ngasta pusaka lan teteking jiwa, mandegani kridaning satriya, lampahira kekehing pakarti, dadi suri tuladha kagem sesami. Norawike mosi kahanan, toheng nyawa ngemban jejibahan, angu gemi jejeking pranatan, kagem manusa bangsa hangrengkuh kamulyan. Sang Hyang Surya kang sumunar, amadangi jagat kang gumelar, pratanira satriya utama, pangarepipun bangsa sanuswantara, ngasta pusaka lan teteking jiwa, mandegani kridaning satriya, lampahira kekehing pakarti, dadi suri tuladha kagem sesami. Norawike mosi kahanan, toheng nyawa ngemban jejibahan, angu gemi jejeking pranatan,
agam nusa bangsa ngrengko kamulyan. Jaya Jaya Wijayanti jumenenge satriya utama reja mulya bumi pertiwi jer anugemi luhur ing pakarti Sang Hyang Surya kang sumunan madangi jagat kang gumelar praptanira